Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk tenaga kerja, gitu ya. Jadi di bab ketiga atau di di materi Van der Beek itu juga ada mengenai accounting for labor. Nah, jadi kalau dalam konteks akuntansi biaya, kita perlu memisahkan ya mana yang pabrik dan mana yang kantor gitu ya. Dan istilah akunnya dalam pencatatan atau pengidentifikasian tenaga kerja tersebut ketika ini terjadi di pabrik dan dia terkait langsung dengan konversi seperti contoh yang ada di sini ya, ini garment, ini produksi otomotif ya. Ini adalah tenaga kerja langsung. Nah, kemudian kalau yang tidak langsung, misalkan ada cleaning service, ada bagian satpam, tapi di pabrik gitu ya, namanya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang ketiga, karyawan kantor ini karyawan support gitu ya. Karyawan support ini karyawan pendukung ya, yang mendukung untuk proses kalau di perusahaan manufaktur berarti administratif dan selling. Nah, makanya dari itu kemarin ya kita ngomongin tenaga kerja ini tenaga kerja yang mana dulu karena kita ngomongin masalah klasifikasi biayanya ya. Jadi dengan analogi atau gambaran dari gambar-gambar tersebut semoga bisa mewakili gitu ya. Nah, kemudian jadi teringat pada masa saat ini ya. Jadi baru rame masalah undang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya itu dengan di bab ini gitu ya? Nah, sebenarnya kalau di bab ini kita simple ya. Kalau dari sisi pengusaha itu memang ya pengusaha memiliki peran dalam masalah kebijakan tersebut. Maka dari itu sebenarnya dalam merumuskan undang-undang tersebut juga harus mau pakai beberapa pihak gitu, nggak cuma dari sisi sudut pandang pengusaha aja gitu. Kenapa? Karena tujuannya berbeda. Kalau pengusaha pengennya ya cost itu serendah-rendahnya, ya kan? Cost serendah-rendahnya, dapat profit setinggi-tingginya, uh, bahkan mungkin bisa melalaikan ketenaga kerjaan, ya, kemakmuran tenaga kerja. Nah, dari sisi pemerintah bagaimana gitu loh. Nah, pemerintah kan berarti artinya sebagai pemerintah kan mewakili, melindungi dan memperjuangkan hak-hak tersebut gitu ya. Sebenarnya asasnya keadilan gitu ya. Dia bisa mewadahi antara uh, peran dari pengusaha, kepentingannya dan kepentingan dari masyarakat pada umumnya. Karena kita lihat memang bisnis itu menyerap banyak tenaga kerja gitu ya. Nah, apalagi kalau kita ngomongin manufaktur. Nah, ini serapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Ya, kalau kita ngomongin lihat gambar di sini ini ya. Mana tadi ya? Nah, lihat ya. Jadi artinya sebenarnya yang diuntungkan ini siapa gitu ya? Karena seperti yang kita ketahui kalau kita dengarnya pasti di hari buruh itu ada demo gitu ya. Maka dari itu sebenarnya rumusan mengenai undang-undang itu harus melibatkan banyak hal dari mulai buruh itu sendiri, tenaga kerja itu sendiri, dari mulai pengusaha, pemerintah, dan beberapa pemangku kepentingan. Maka dari itu harus ada yang namanya perwakilan buruh itu diwadahi dalam serikat pekerja. Nah, setiap perusahaan umumnya dia memiliki serikat pekerja untuk aspirasi itu terwadahi dalam konteks serikat pekerja. Jadi tidak individual gitu ya. Misalkan saya ini enggak harus diwadahi legal formal bahwa dia adalah perwakilan serikat pekerja. Paham ya? Jadi ada rumusan. Bahkan merumuskan upah minimum regional, upah minimum kabupaten itu pun juga harus melibatkan dari serikat pekerja. Ya, itu. Jadi sekilas mengenai itu. Nah, kalau dari sisi akuntansinya gimana gitu? Ya, kalau pengusaha tadi berpikirnya strategis gitu ya. Kalau dari sisi akuntansi kita mewadahi apa yang dikeluarkan perusahaan dan apa benefit yang didapatkan dari tenaga kerja tersebut yang harus kita catat dan kita identifikasi sebagai ini kategorinya di mana. Ini biaya produk ataukah biaya administratif or selling expense gitu. Kira-kira sudut pandangnya tuh kita ada di mana gitu ya. Kalau kita sebagai pihak internal seperti itu. Atau kan kalian teman-teman ini kan dari jurusan manajemen kan. Kalau dari jurusan manajemen berarti sudut pandangnya adalah misalkan ya kamu nggak akuntansi banget gitu, nanti kalau kamu bekerja di bidang financial gitu ya, kamu tahu beberapa keputusan keuangan perusahaan apa dampaknya terhadap tenaga kerja. Jadi nggak melulu ilmu ini hanya dimanfaatkan
aku ki kudu nyatet ya. Mungkin kalau backgroundmu bukan akuntansi ya enggak gitu ya. Tapi kamu memahami prosesnya, Anda memahami mengidentifikasi sehingga nanti kalau kamu ngambil keputusan tuh keputusan yang tepat. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini ya, tadi fungsinya udah jelas, maka dari itu akunnya adalah kalau dia diproduksi bisa masuk ke dua hal, biaya tenaga kerja langsung atau masuk ke biaya overhead pabrik. Dan kalau non produksi atau periodik itu namanya administrasi dan penjualan. Oke. Nah, kemudian lanjut mengenai tenaga kerja dibagi menjadi dua, udah saya jelaskan ya beberapa kali. Nah, pengelompokan TKL dan TKTL yang tenaga kerja langsung dan tidak langsung tersebut bertujuan untuk mengendalikan biaya tenaga kerja dan membebankan biaya tenaga kerja ke biaya produksi. Oke, nah kalau TKTL ke BOP ya. Oke, sekarang yang langsung. Nah, langsung ini memang ada beberapa metode dalam menentukan biaya tenaga kerja, yaitu bisa dihitung berdasarkan tarif per jam tenaga kerja, kemudian bisa pakai unit yang diproduksi atau lebih dikenal dengan upah borongan, atau bisa juga dikenal dengan modified wage plan. Modified itu gabungan antara keduanya. Nah, maksudnya gimana? Kalau dengan metode tarif per jam, yang pertama adalah pengembangan tarif per jam ini dapat dioperasionalisasikan dengan menjadi tarif upah per hari, per minggu, maupun tarif upah per bulan. Artinya apa? Kalau secara teori di bukunya Van der Beek itu mengatakan kalau secara teori itu per hour gitu ya. Nah, dioperasionalisasikan karena di Indonesia ini upahnya per bulan, tapi dioperasionalisasikan per harinya itu harus target sih tetap gitu ya. Walaupun ini istilahnya per bulan. Ada juga yang tarifnya per minggu, mingguan itu juga ada. Nah, BTKL itu jam kerja kali tarif upah per jam kerja. Tapi ada plus minusnya ya. Kalau kita pakai metode yang ini, kelemahannya adalah produktivitas TKL-nya rendah. Karyawan itu cenderung bekerjanya lamban karena hanya menghabiskan waktu kerja, tidak termotivasi. Karena menghasilkan banyak produk, termotivasi untuk menghasilkan banyak produk karena berapapun hasil produksinya, upahnya akan sama. Nah, kelebihannya apa? Biasanya kualitas barang yang dihasilkan tuh bisa seperti yang diharapkan kalau nggak ada target ya. Nggak ada target per jam tuh harus berapa yang dihasilkan ya bisa jadi dia sangat detail, kualitinya lebih baik gitu loh. Nah, terus yang metode yang kedua, BTKL yang kalau di bukunya Van der Beek mengatakan piece rate plan atau dihitung berdasarkan unit hasil yang diproduksi. Atau di bukunya Pak Hanggana itu mengatakan lebih dikenal dengan upah borongan. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini adalah unit hasil yang diproduksi kali tarif upah per unit yang diproduksi. Oke, jadi unitnya berapa kali tarifnya itu bukan per jam, tapi kalau kamu menghasilkan satu, saya beri upah sekian, gitu loh. Oke, nah perhitungan dan pembayaran upahnya dapat dikalikan per minggu ataupun per bulan. Misalnya, karyawan jahit bernama Doraemon bekerja menghasilkan 10 baju. Upah dibayarkan berdasarkan unit hasil produksi dengan tarif Rp3. Maka Doraemon mendapatkan upah 10 baju kali Rp3. Ya, maka total biaya tenaga kerja adalah Rp30. Nah, kelebihannya apa? Karena targetnya hasil yang diproduksi, maka kelebihannya produktivitasnya TKL tinggi. Nah, kelemahannya apa? Kualitas barang yang dihasilkan rendah, bisa jadi yang nggak diharapkan. Karyawan cenderung bekerja cepat, termotivasi menghasilkan banyak produk karena akan meningkatkan upahnya. Nah, yang ketiga adalah BTKL yang dihitung berdasarkan modified wage plan. Ya, jadi modified itu campuran, modifikasi antara jam dan hasil, ya. Oke. Nah, kalau campuran ini artinya gabungan antara keduanya. Nah, untuk itu
untuk diperlukan modifikasi perhitungan BTKL antara upah berdasarkan jam kerja dan unit hasil usaha. Nah, setiap perusahaan memiliki cara modifikasi yang berbeda sesuai dengan kondisi perusahaan. Beberapa modifikasi yang sering dilakukan dengan menambah komponen upah seperti pemberian bonus, lembur, dan premi hadir. Nah, beberapa penambahan ini masuknya bukan ke BTKL tapi BTKTL, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, kalau modified ini secara teknis tuh kayak gini misalkan, dan ini banyak digunakan di Indonesia. Misalkan gini, sehari kamu digaji 50.000 dan ditarget berapa unit yang di packing, misalkan berapa unit yang dijahit. Nah, di Stritek itu ya kayak gitu contohnya. Nggak mungkin sehari nggak dikasih deadline. Di Sido Muncul itu orang Sido Muncul semuanya pakai mesin ya. Tapi kalau yang packingnya dia pakai tenaga manusia. Jadi 10 pack gitu, seret gitu diginiin manusia terus dimasukkan ke kardus, itu masih tenaga manusia. Artinya dia bekerja setiap hari punya target ya, ininya berapa. Nah, kemudian ada beberapa masalah khusus dalam BTKL. Jadi masalah khusus tuh artinya ada beberapa tambahan, atau kan orang tuh nggak cuma sekedar dapat gaji tetapnya aja kan gitu, dapat misalkan terkait dengan PPh, ada iuran asuransi, ada idle time tuh misalkan mesinnya lagi masa perbaikan atau nggak boleh digunakan dulu gitu loh. Ada shift premium, misalkan ada perusahaan yang 3 kali shift, dia masuknya yang malam, itu gimana caranya, bonus cuti hari libur yang dilakukan oleh TKL. Nah, kita lihat kalau pajak penghasilan itu tuh kalau kita bekerja itu dipotong. Misalkan kita sudah memenuhi persyaratan tertentu, kriteria melebihi dari penghasilan tidak kena pajak, maka kita dipotong tarif PPh. Nah, potongannya ini tergantung pajak terutangnya, berapakah pajak yang terutang, lalu berapakah penghasilan kena pajaknya, tarifnya ada 5%, ada 15%, ada 25%, dan seterusnya. Semakin tinggi penghasilannya, semakin besar pajaknya. Nah, biasanya banyak ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Oke. Sebaliknya jika PPN asuransi juga ada ya, asuransi ditanggung perusahaan maka akan menambah BUP. Makanya kalau ada biaya lain-lain itu masuknya ke BUP ya, biaya asuransi karyawan itu masuknya ke biaya overhead pabrik, bukan tenaga kerja langsung, tapi komponennya yang tidak langsung atau BOP. Nah, yang kedua, waktu menganggur. Waktu menganggur ini muncul disebabkan karena perpindahan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Ya, jadi pekerjaan satu pekerjaan yang lain. Ada juga yang kalau belum ada pekerjaan lainnya belum muncul, di offin dulu gitu ya. Kalau planningnya nggak bagus ya. Nah, misalkan nunggu mulai gitu ya, setting ruangan itu ada yang diliburin juga gitu ya, tergantung perusahaan perlakuannya bagaimana. Nah, ini ya, waktu menganggur tuh ya nggak bisa dihindari, tetapi bisa ditekan seminimal mungkin. Biaya waktu menganggur dibebankan ke BTKL jika upah dihitung berdasarkan jam kerja. Sedangkan upah yang dihitung berdasarkan hasil produksi tidak memberi beban tambahan pada perusahaan karena TKL tidak dibayar. Jadi tergantung ya, kalau ada idle nih masuk kemana? TKL apa BOP kan gitu kan? Kalau dasarnya jam kerja ya bisa jadi masuk ke TKL gitu loh. Nah, kalau BOP ya kalau di BOP ketika apa gitu. Kalau nggak ada efisiensinya, ada juga yang dicatat dalam BOP, tergantung perusahaan dalam mengalokasikan. Tapi kalau secara umum dicatatnya tetap BTKL ya, kalau ininya jam. Nah, kemudian masalah yang ketiga yaitu premium shift tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan premium shift tuh misalkan per hari tadi 50.000, tapi karena kerjanya malam dia dibayar 60.000 misalkan. Nah, kelebihan 10.000-nya itu bukan masuk ke BTKL tapi ke BOP.
Ya, jadi kalau nggak termasuk itu tadi tarifnya dia masuk ke BOP. Nah, kalau bonus gimana? Misalkan bonusnya produktivitasnya lebih tinggi dari yang lainnya, ada bonus gitu ya, atau tercapainya produksi dan lain-lain, biasanya ada itu di pabrik bonus, walaupun memang nilainya nggak seberapa sih gitu, itu juga kategorinya masuk ke BOP. Nah, sekarang setelah kita bahas tadi metode-metodenya, ada beberapa bukti transaksi yang dibutuhkan dalam BTKL. Nah, yang pertama adalah kartu jam kerja. Nah, kartu jam kerja ini pada intinya untuk mencatat berapa jumlah jam kerja yang setiap karyawan gitu. Misalkan berapa jam dia kerja, hasilnya berapa dan sebagainya. Nah, ini kan manual ya. Walaupun sekarang sudah banyak yang metodenya elektronik, tapi kalau di pabrik, cerita di pabrik dekat saya itu juga masih pakai metode manual. Setiap hari itu ada catatan jam kerjanya. Tujuannya apa? Agar dia tahu berapa jamnya, berapa hasilnya, karena memenuhi tarif dan unit yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya adalah laporan hasil produksi. Nah, kalau laporan hasil produksi ini adalah nama, misalkan Doraemon, ya, pekerjaannya penjahit bagian produksi. Nah, ini apa? Perusahaan yang membayar TKL berdasarkan unit hasil produksi, maka membuat laporan hasil produksi. Ya, laporan ini berisi nama karyawan, jumlah hasil produksi. Nah, apa bedanya dengan ini? Ya, bedanya adalah ini kalau di sini lebih fokus digunakan untuk perusahaan yang pakai metode tarif per jam kerja, fokusnya di jamnya. Kalau di sini dia nggak ada jamnya, tapi lebih ke berapa unit yang dihasilkan, yang jahit lengkap misalkan. Paham ya? Jadi beda kartunya. Nah, kalau daftar gaji ini adalah laporan ke pimpinan dan bagian akuntansi. Nah, daftar gaji ini minimum memuat nama karyawan, jumlah jam kerja, hasil produksi, tarif upah, gaji pokok, tambahan gaji, dan seterusnya. Oke, nah nama bukti transaksi dan pembuat bukti transaksi harus ada. Penyetujunya siapa? Ya, jadi PPh-nya berapa, dibayar berapa, itu namanya rekap atau laporan daftar gaji. Oke. Nah, akuntansi BTKL-nya alirannya gimana? Jadi, kalau BTKL membayar itu akunnya adalah persediaan BDP. Kemudian kalau BTKTL itu adalah BOP ya, diakumulasikan jadi digabungkan tetap dengan BOP lainnya. Oke, baru kalau sudah di penyesuaian nanti jurnal penyesuaian butuh persediaan BDP. Nah, berikut adalah contoh akuntansi untuk BTKL ya. Nah, terakhir ini. Yang pertama, mengakui gaji. Mengakui itu gimana? Nah, mengakui itu gini, misalkan karyawan udah bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, pada tanggal 30 kita mengakui kita harus membayar gaji. Walaupun bayarnya besok tanggal 1 misalkan. Caranya gimana? Beban gaji dan upah, kreditnya utang gaji berapa, utang PPh-nya berapa. Kalau ada potongan PPh. Paham ya? Maksudnya mengakui. Walaupun belum dibayar, tapi diakui ada utangnya dulu. Oke, kenapa? Karena agar muncul di tanggal 30 itu, bulan apalah, misalkan bulan Desember, muncul bahwa kita masih punya tanggungan utang gaji. Kalau nggak dicatat, tiba-tiba besok kita ngeluarin brul, bayar 19 juta loh. Kok nggak tahu, kok tiba-tiba lah. Padahal kalau akuntansi, walaupun belum keluar uangnya, harus sudah dicatat dalam utang akrual ya. Nah, kemudian alokasi gaji dan upah, ini ada beberapa biaya. Alokasi itu gini loh, kalau tadi kan kita nyatet gaji dan upah, umum, total. Nah, kan kita nggak tahu gaji upah itu termasuk apa aja. Makanya dialokasikan. Dinolkan gaji upahnya yang awalnya didebit, dikreditkan, diganti akunnya dengan biaya administrasi, berapa biaya pemasaran, berapa biaya tenaga kerja langsung, berapa biaya TKTL, berapa bonus, berapa lembur, dan sebagainya. Paham ya?
Nah, tujuannya apa? Ya agar tahu ini alokasinya ke produksi atau non produksi, produksinya mana, TKL apa BOP gitu. Nah, selanjutnya adalah pembebanan tenaga kerja langsung ke HPPD. Nah, kalau ke HPPD, harga pokok produksi artinya ini masuk ke barang gitu loh. Di jurnal penyesuaian yang awalnya bayar itu namanya biaya tenaga kerja langsung, kreditnya utang atau kas ya. Tapi kalau di penyesuaian harus disesuaikan ke harga pokok produksi, artinya masuk ke komponen persediaan barang dalam proses. Jadi kayak semacam aliran gitu loh. Ini dinolkan diganti di sini. Gitu ya. Nah, kalau ini yang lain-lain TKTL, bonus, lembur, premi itu juga dienolkan masuk ke BOP. Nah, BOP di sini lihat. Oke. Ini masalah bayar ya, alokasi. Atau ini diringkas, Ting. Kalau mau diringkas ya bisa. Jurnal semua itu kalau diringkas jadi satu gini. Nah, nanti di akhir periode juga bisa BOP ini dikreditkan ditambah ke persediaan PDP, tapi ditambahin semua BOP dulu. Oke. Nah, ini ada latihan soal, ini ada akunnya ya. Ini ada transaksinya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu, dilihat lagi bukunya, dibaca lagi PPT-nya, dilihat lagi videonya, nah dikerjakan. Oke, gitu nggih untuk akuntansi tenaga kerja. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.